Agak manipulatif itu. Oke, silakan. Agak manipulatif. Iya. Politicking. Politicking. Oke, silakan. Sangat politicking. Iya. Yeah, we are talking about politics. So Iya. politicking is part of the politics. Oke. Tapi itu tidak genuine betul. Oke. Tidak genuine. Ketika kita pada akhirnya duduk di bawah pohon teduh, Iya. kita tahu kita tidak terlampau jujur. Iya. Kita tahu terlampau banyak aspirasi yang kita mestinya juga bilang, gimana orang sebentar-bentar dikriminalisasi ulama. Ya banyak orang yang sudah menjawab, yang dikriminalisasi itu memang orang kriminal. Jadi apa masalahnya kalau orang yang melanggar tindakan-tindakan yang maknanya itu tindakan kriminal, ya dikriminalkan ya. Kalau ini bagi saya perkara yang sangat berat ini. Oke. Karena kita merasa ada sesuatu ancaman ideologi yang sangat berat. Iya. Saya merasa semua orang yang membaca peristiwa dunia tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, tentang bagaimana Al-Qaeda, bagaimana segala macam. Kita tahu ada persoalan serius di negara kita. Nah ini saya tidak akan menganggap, tidak akan terlampau peduli mereka yang berteriak bahwa kamu dikriminalisasi. Lu kalian memang kriminal, bisa ya. Nah, kalian kriminal. Jadi dikriminalkan itu sudah bagian yang pada tempatnya. Pemerintah Presiden Jokowi sering dituduh anti-Islam. Whatever the definition is, yang jelas adalah ada kelompok-kelompok Islam, entah itu Islam kultural, entah Islam politik, yang sering merasa tersudut. Indikasinya macam-macam. Misalnya penangkapan ulama, misalnya, ya kan? Penangkapan aktivis yang link to Islam politik misalnya, termasuk juga kemudian jargon-jargon yang muncul pada pemerintahan Presiden Jokowi, radikalisasi, ekstremisme, kemudian terorisme, kadron dan lain sebagainya, yang sekarang terus disuarakan oleh istana. Komentar atau debat Kang Sawari apa terhadap hal ini? Saya mewakili suara mereka, anggap saja begitu. Agak manipulatif itu. Oke, silakan. Agak manipulatif. Iya. Politicking. Politicking, oke. Sangat politicking. Yeah, we are talking about politics. So politicking is part of the politics. Oke. Tapi itu tidak genuine betul. Oke. Tidak genuine. Ketika kita pada akhirnya duduk di bawah pohon teduh. Kita tahu kita tidak terlampau jujur. Kita tahu terlampau banyak aspirasi yang kita mestinya juga bilang, gimana orang sebentar-bentar dikriminalisasi ulama. Ya banyak orang yang sudah menjawab, yang dikriminalisasi itu memang orang kriminal. Jadi apa masalahnya kalau orang yang melanggar tindakan-tindakan yang maknanya itu tindakan kriminal, ya dikriminalkan ya. Kalau ini bagi saya perkara yang sangat berat ini. Oke. Karena kita merasa ada sesuatu ancaman ideologi yang sangat berat. Saya merasa semua orang yang membaca peristiwa dunia tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, tentang bagaimana Al-Qaeda, bagaimana segala macam. Kita tahu ada persoalan serius di negara kita. Nah ini saya tidak akan menganggap, tidak akan terlampau peduli mereka yang berteriak bahwa kamu dikriminalisasi. Lu kalian memang kriminal, bisa ya. Nah, kalian kriminal. Jadi dikriminalkan itu sudah bagian yang pada tempatnya. Nah, Bung, mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak tahu bahwa mereka melakukan kriminal dan teriak
mengkriminalisasi ulama itu mereka tahu itu political game. Political game mereka tahu itu, dan saya juga tahu. Jadi tidak usah dimasuk. Tapi Kang Sobari ya, Anda percaya nggak sama saya kalau saya melakukan yang namanya public education ya, berusaha untuk memberikan penerangan-penerangan dan bersikap kritis terhadap pemerintah. Tapi saya takut loh, selalu ada ancaman untuk dikriminalisasi, dilaporkan. Jadi dicari terplesetnya. Enggak. Anda nggak yakin? Loh, aku datang karena aku yakin. Oke. Jadi sejauh Anda berbicara, apalagi yang namanya public education itu tadi, apapun artinya public, apa itu pada kelompok mak-mak, pada kelompok remaja, kelompok apa, sebenarnya you melakukan itu, you provoke juga orang-orang itu, be critical, bagus, menjadi tidak mentereng bagi pemimpin suatu generasi tertentu, tapi akan menjadi sangat mentereng bagi pemimpin yang akan datang. Loh, para pastor di Filipina memproklamasikan tempo hari ginseng people power, dan kemudian di Brasilia ada di Pai de Joji for the oppressed, Paulo. Keren sekali, Bung. Kalau Anda menempati satu di antara posisi itu, satu saja, tidak dua-duanya. Pai de Joji for the oppressed. Siapakah the oppressed? Mereka orang-orang miskin yang tidak memiliki kesadaran dan kesadarannya dibungkam umpamanya. Siapakah yang membungkam? Anda kan harus membedah. Ini yang membungkam, ini yang membungkam, ini yang tidak membuka kesadaran. Mari kita bangkit. Untuk apa? Untuk Indonesia. Karena ini nggak menjadi perhatian siapapun, maka kita perhatikan. Kalau kayak gitu, gua jadi anggota lu. Gua anggota. Tapi memang kalau suatu tindakan yang sangat mulia dan kemudian itu dinodai oleh ungkapan mari jatuhkan pemerintah, itu yang memang menjadi problem. Lalu segala yang bagus-bagus itu dinegasikan, biasanya dinegasikan orang. Tapi selama Anda menjadi Paulo Freire, pendidikan politik yang begitu keren atau apa saja, kawan akan banyak. Kawan akan banyak. Dan tidak perlu kalau kita itu genuine dan memikirkan suatu kelompok kemasyarakatan. Muhammadiyah, NU, udah mikirkan, dan tidak perlu ngeritik-ngeritik pemerintah. Sudah, pemerintah nggak ngerti, ini kita yang kerjakan, kita yang mengerti. Pemerintah tidak care, kita yang lakukan. Kita bicara, kita tidak bisa menghadapi sebuah jemaah seperti NU Muhammadiyah dengan perorangan. Perorangan kan aku anggap sama kalau aku. Individual. Aku anggap sama. Kedudukan individu maupun jamiah, organisasi. Aku anggap sama, selama kita beda dong, resourcesnya beda tetap. Resourcesnya kita kecil, makanya segala kecil, ya mampunya kecil. Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan yang di luar kemampuan kecil.